Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B mata kuliah Filsafat Umum, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kami akan membawakan materi yang bertemakan filsafat Nusantara dan Local Wisdom. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anik Sanaulaila, NIM 21040160112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pramudia Pratama Ismu, NIM 21040160022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathul Lutfi, NIM saya 21040160035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Sena, NIM saya 0104016005. Kami dari kelompok B akan membawakan 8 isi dari tema filsafat Nusantara dan Local Wisdom. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, filsafat Nusantara dan bentuk-bentuknya. Yang ketiga, pengertian kearifan lokal. Yang keempat, ciri-ciri kearifan lokal. Yang kelima, tipe kearifan lokal. Yang keenam, fungsi kearifan lokal. Yang ketujuh, contoh kearifan lokal dalam masyarakat. Yang kedelapan, tantangan kearifan lokal. 1. Pengertian filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi yang diselidiki dan diketahui dengan akal budi mengenai asal, hakikat, hukum, dan sebab segala yang ada di Indonesia, yang kemudian menghasilkan teori yang mendasari suatu kegiatan alam pikiran Nusantara. Hal ini penting untuk dicermati kembali sebagai bentuk evaluasi kritis bahwa filsafat Nusantara merupakan kajian yang dapat berdiri sebagai bentuk narasi dan pemikiran filsafat, bukan hanya sebagai potong-potongan fenomena sosial yang perlu dievaluasi. 2. Filsafat Nusantara dan bentuk-bentuknya. Filsafat Nusantara dibagi 4 bentuk. 1. Studi tentang filsafat Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Nasron. Nasron menjelaskan bahwa filsafat Nusantara merupakan suatu falsafah khas yang tidak barat dan tidak timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran falsafah mufakati, pantun, Pancasila, hukum, adat, ketuhanan, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. 2. Produk nyata dari pemikiran filosofis dinamakan dengan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beraneka ragam kebudayaan di Nusantara, dan tiap-tiap kebudayaan tentu mempunyai atau berdasarkan falsafah sendiri-sendiri. Filsafat Nusantara berusaha untuk mengungkap makna dibalik kebijaksanaan yang telah menjadi jati diri bangsa, dilandasi oleh kebudayaan yang terdapat dalam lingkup geografis mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, bahasa, dan seni, namun tidak terlepas oleh sejarah panjang dan peradaban bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal sebagai sistem nilai filsafat Nusantara dengan 2 cara, yaitu 1. Berpikir logis. Berpikir logis adalah berpikir dengan cara mengukur kenyataan menurut aturan logos, yaitu kebenaran rasionalitas budi yang dimulai dari menggolongkan, menguraikan secara rasional, mengklasifikasikannya dalam kategori sebab dan akibat, atau antara logis yang bisa disistematisasi menggunakan rasio, dan ilogis yang tidak bisa ditemukan penalaran logisnya. 4. Berpikir simbiolis adalah menggunakan penalaran untuk mengetahui, memahami kenyataan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda
yang disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat paham maksudnya. Susunan tanda-tanda tersebut disebut kode yang harus dipaham secara keseluruhan. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni kearifan atau wisdom dan lokal. Sedangkan menurut John Eccles dan Hasan Syadili, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom atau kearifan sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, lokal wisdom ialah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan menjawab berbagai masalah dalam kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing, kearifan lokal dikonsepkan sebagai kebijakan setempat, local wisdom atau pengetahuan setempat, local knowledge atau kecerdasan setempat, local genius. Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh etnis atau suku tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu, dan nilai itu sudah menjadi perjalanan waktu yang panjang sepanjang keberadaan manusia tersebut. Menurut antropologi seperti Kunchoro-Ningrat, Taylor, Spratly, dan Suparlan mengategorikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal berdasarkan ide aktivitas sosial dan artefak. Dengan demikian, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, dijadikan pedoman hidup. Kemudian, local genius sebagai local wisdom. Menurut Haryati Subadio mengatakan bahwa local genius disebut juga cultural identity, identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Menurut Iketut Gobiah, kearifan lokal atau local genius adalah kebenaran yang bersifat tidak berubah atau ajik dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada, yang terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berdasarkan kondisi geografis. Oleh karena itu, kearifan lokal menjadi produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, karena di dalamnya mengandung nilai yang dianggap sangat universal. Sementara itu, menurut Munterjito mengatakan bahwa unsur budaya pada daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan benteng pertahanan terhadap pengaruh budaya luar. Jika aktivitas masyarakat menjadi penahan atau penolakan terhadap budaya luar yang dapat merusak atau bahkan bisa menghilangkan budaya asli, maka aktivitas atau sikap masyarakat tersebut bisa disebut sebagai local wisdom atau kearifan lokal. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Jadi, kearifan lokal adalah suatu perantara atau pendukung sikap integrasi pada suatu masyarakat. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan, yakni mengatur tingkah laku atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat
Dalam ciri-ciri ini, kearifan lokal ialah suatu yang menjadi nilai atau norma bagi masyarakat. Yang terakhir ialah mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Fungsi-fungsi kearifan lokal. Fungsi-fungsi kearifan lokal tentunya juga memiliki berbagai fungsi yang baik untuk masyarakat. Berikut fungsi kearifan lokal yang perlu kamu ketahui, yaitu sebagai petuah atau kepercayaan dan pantangan. Yang kedua, untuk berkonservasi atau pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, bermakna sebagai sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang kedua, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada saat upacara sarawasti, kepercayaan atau pemujaan pada para pura panji. Yang ketiga, untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan sumber daya daur ulang hidup, konsep kanda pate rate. Yaitu yang berikutnya, bermakna etika atau moral yang terwujud dalam ucara ngaben atau penyucian roh luhur. Yang berikutnya yaitu materi kearifan lokal. Tipe-tipe kearifan lokal yaitu kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan khusus atau berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat. Yang berikutnya, kearifan lokal juga dalam hubungan dengan pengobatan, untuk pencegahan atau pengobatan. Yang terakhir, kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi atau tentunya saja upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. 7. Contoh-contoh kearifan lokal. Adapun contoh kearifan lokal diantaranya yaitu 1. Hutan larangan adat, berasal dari Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Bertujuan untuk kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan yang ada di sana. 2. Awik-awik, berasal dari daerah Lombok Barat dan Bali. Awik-awik merupakan aturan adat yang menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap, terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan di daerah. Yang ketiga, Cincowong, berasal dari Sunda atau Jawa Barat. Cincowong merupakan upacara untuk meminta hujan. Tradisi Cincowong ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Luragung guna untuk melestarikan budaya serta menunjukkan bagaimana suatu permintaan kepada Yang Maha Kuasa apabila tanpa adanya patuh terhadap perintahnya. Papua terdapat kepercayaan Tearo Newea Lako, yang artinya alam adalah aku. Gunung Esberg dan Bearsberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup. Contoh kearifan lokal yang selanjutnya yaitu Bebi di Sumatera Selatan. Bebi merupakan suatu tradisi di dalam menanam dan kemudian menanam padi secara bersama-sama. Hal tersebut memiliki tujuan yaitu agar suatu proses permanen dapat dengan cepat terselesaikan. Apabila panennya tersebut telah selesai, maka akan ada perayaan yang menjadi suatu bentuk dari rasa syukur atas proses panen yang berhasil dan juga sukses tersebut. Kearifan lokal Bebi ini terdapat di Muara Enim, lebih tepatnya berada di Sumatera Selatan. Dan kearifan lokal yang selanjutnya yaitu pamali memancing ikan di Maluku Utara. Pamali memancing ikan adalah suatu aturan adat, yakni berupa larangan maupun boboso.
dan pamali memancing ikan ini juga secara yurisdiksi sangat terbatas pada adat, nilai-nilai, dan juga agama. Akan tetapi, konsep dari property right itu terbentuk dari pranata sosial pada masyarakat yang sudah berlangsung sangat lama di dalam mengatur suatu pemanfaatan sumber daya laut dan juga pesisir. Kearifan lokal ini terdapat di daerah desa Bobaneigo yang ada di Maluku Utara. Contoh kearifan lokal selanjutnya yaitu kekean di Sumatera Selatan. Pengetahuan mengenai kekean merupakan suatu perhitungan waktu yang sesuai untuk bisa menanam berbagai jenis tumbuhan tertentu yang berkaitan dengan ilmu perbintangan. Contoh selanjutnya yaitu Balingkea di Sulawesi Tengah. Balingkea adalah suatu kategori dari pandangan mengenai hutan menurut pendapat dari orang Toro. Balingkea merupakan bekas kebun yang umurnya mulai dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Seringnya Balingkea diolah untuk tumbuhan palawija yang berbentuk ubi kayu, jagung, rica, kacang-kacangan, dan juga sayur-sayuran. 8. Tantangan kearifan lokal. Adapun beberapa tantangan kearifan lokal diantaranya yaitu 1. Jumlah penduduk. Tumbuhnya penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan mempengaruhi produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. 2. Teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. 3. Modal besar. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah serupa pada titik krisis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. 4. Kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang serius di dalam kearifan lokal. Oke, terima kasih. Kami minta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, dan kami minta maaf jika memang ada materi yang mungkin masih dibilang kurang benar. Maka dari itu kami minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.